Ya. Oke. Sudah siap belajar? Siap. Siap. Oke. Sudah belajar sebelumnya? Sudah baca-baca? Sudah? Hari ini kita belajar tentang konsep mall gitu ya. Sebelumnya sudah pernah mendengar istilah konsep mall? Belum? Iya. Mas belum? Belum juga. Sebelum kita masuk ke materi konsep mall ini, coba perhatikan gambar dulu ini ya. Kelihatan nggak? Ya. Ini gambar apa? Iya sih, ada berapa? Ada? 12. Kalau 12 ada istilah lainnya nggak sebagai kata ganti? Satu? Oke. Ini bisa dihitung nggak? Anggaplah itu 20. Iya. Kalau 20 itu berapa? Satu lusin berapa? 12. Mana ada istilah satu setengah? Cina. Bahasa lainnya ada kan? Bener sih, pakai Cina itu cuman kurang tepat aja. Apa? Ada letar lagi. Satu kol. Satu kodi. Berapa berarti? Satu kodi sama dengan 20. Ini. Oh iya. Apa sih jawabannya? Tas folio. Isinya berapa? Satu. 75 itu ketebalannya. Mau berapa? Ada yang 50, ada yang 100. Kalau yang tebel itu 500 buah itu istilahnya adalah satu ya ini mohon maaf laptopnya. Satu rim sama dengan satu rim sama dengan 500. Lusin, kodi sama rem itu bisa diartikan sebagai satuan jumlah. Nah, di kehidupan sehari-hari kita pakai itu. Pakai nggak? Digunakan nggak? Harus digunakan. Ini kan kita ngomongin buah, gitu kan ya? Sekarang, nih apa ya? Bisa nggak kita pakai hitungan buah di sini? Nggak bisa. Karena terlalu banyak tidak bisa Bisanya pakai satuan apa? Kilogram, gitu ya? Kalau ini bisa pakai satuan tetes? Nggak bisa. Bisanya pakai apa? Tahu nih? Itu satuan jumlah, gitu kan ya? Ada perbedaan dari kedua gambar ini sama gambar yang tadi kan ya? Kalau yang awal pakai jumlah, kalau ini sudah pakai satuan secara internasional, satuan standar gitu ya, untuk mempermudah perhitungan. Oke, next. Oke, kita review dulu bentar ya. Kan udah ini pelajaran sebelumnya kan? Diketahui apa perbedaan atom dan molekul? Tangan juga. Kalau atom
satuan jumlah. Kita kan ada wajib zakat ya. Zakat fitrah kan? Iya. Biasanya pakai apa? Beras. Pakai beras. Berapa? Kilon. Berapa kilo? Satu. 2 kilo setengah. 2 kilo setengah. Kalau di desa itu biasanya takarannya bukan pakai kilo. Iya. Tahu ya? Iya. Kulitan. Iya. Hah? Ini. Kalau di rumah saya mungkin tiap daerah beda-beda. Cuma kalau di rumah saya pakainya dari tanah setara, 1 kentang setara 3 kilo. Ya, sekitar 3 kiloan gitu ya. Ya, maka dari itu, ini kan kasusnya kalau beras sama kayak gula kan. Iya. Gula tidak bisa dihitung per biji. Per biji. Dia harus menggunakan satuan yang lain. Oke. Masa atom relatif. Masih ingat? Iya. Masa atom relatif atau AR. Kalau molekul berarti Masa molekul relatif. masa MR. molekul relatif atau M. Kita bisa tahu AR. AR kita taunya dari mana? Dari Abel. tabel. Abel periodik Khusus. kelas 10 sudah, itu kan ya? Ya. ARC berapa? 12. 12. ARH. Satu. ARU. 16. Tabel ada? Iya. Ada. Itu ya. AR itu kan atom. Molekul tadi jumlah dari gabungan dari beberapa atom gitu ya. Ya. Kalau mau cari MR berarti gimana? Jumlah Jumlah AR. Ya. Ya. Jumlah AR unsur penyusun. Toh. Kalau ditanya MR-nya H2O gitu ya. Berarti caranya nanti kan di situ ada 2 unsur ya. Ada atom H sama ada atom O. N dikalikan jumlah atom H ditambah N dikalikan jumlah atom O. F ini apa? Bah jumlah. Jumlah unsurnya. Ya, Ini ada berapa? Satu. Ini ada 2. O-nya ada 1. Tinggal dikalikan dengan AR masing-masing. Kamu nanti nilainya 8. Sampai di sini dulu. Ada yang masih bingung? Ini materi dasar sebenarnya, materi prasyarat sebelum kita belajar tentang konsep ya. Oke. Inti. Nah, tujuan kita belajar hari ini nanti untuk mengkonversi ya mol menjadi massa jumlah partikel dan gas pada SPP, FPP dan menggunakan diskusi ke kelompok gitu ya. Oke. Mol sudah dipelajari sebelumnya. Sudah dibaca. Apa itu mol? Mol yang mana? Satuan jumlah partikel Coba atau angkat tangan aja. Faiza. Apa mol? Sebagai satuan jumlah partikel molekul atom atau ion. Satuan jumlah, gitu kan ya? Ya. Kalau tadi di awal satuan jumlah yang kita tahu ada lusin, ada kondi, ada rim, sebenarnya masih banyak lagi gitu ya. Nah sekarang kita belajar satuan jumlah yang kita pakai di Iya. Oke. Mol dalam sistem internasional itu ya digunakan untuk menyatakan jumlah. Satu mol itu mengandung 6,02 yang dikenal angka itu tadi ya 6,02 kali 10 pangkat 23 dikenal dengan bilangan Avogadro yang dilambangkan dengan
Ini ya, jumlah partikel itu konstanta yang menyatakan jumlah partikel dalam 1 mol suatu zat nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Untuk perhitungan matematisnya kayak gini ya. Jumlah partikel sama dengan n dikalikan n. N itu apa? N. Jumlah unsur. Jumlah elektron. Jumlah elektron. Jumlah Mol. Kalau L Bilangan bilangan Avogadro. Jadi tinggal diganti aja di rumus itu n kali 6,02 kali 10 pangkat 23 itu boleh. Gitu ya? Ya. Oke. Itu untuk konversi mol dengan jumlah partikel. Sekarang yang kedua, hubungan mol dengan Massa. massa. Oke. Nah, jadi nanti massa 1 mol zat sama dengan massa atom relatif atau massa molekul Relatif. Satuan massa apa? Yang internasional. Kita pakainya dalam bentuk gram. Gram, gitu ya. Ya. Umumnya yang digunakan kalau perhitungan itu menggunakan Gram. Ini rumus matematisnya. Jadi ada dua, bisa pakai n kali AR, bisa pakai n kali M. Kapan pakai AR? Kalau dia kalau dia unsur atau atom. Kapan Ya. pakai MR? Kalau dia Molekul. molekul. M itu massa satuan gram, N apa tadi? Mol. AR MR. Massa molekul relatif. Itu yang kedua ya. Poin yang kedua. Yang ketiga, hubungan mol dengan volume. Biasanya identik dengan apa? Gas. Selain gas, benda yang berwujud Cair. Biasanya apa satuan volume? Ini kan volume ya? Biasanya satuannya dia apa? Mili. Bisa mili, bisa liter. Ya. Oke. Lambang volume? Selain di kimia, di mana lagi ketemu dengan volume? Oke. Nanti untuk volume ada 3 keadaan yang berbeda gitu ya. Yang pertama pada keadaan standar atau STP. Standar itu suhunya 0 derajat Celcius. Satu ATM itu apa? Satu ATM itu apa? Kalau Celcius itu suhu ya. ATM itu Atmosfer. iya, Atmosfer. atmosfer itu satuannya dari tekanan. Yang kedua pada suhu ruang atau RTP. Suhunya berapa? 25 Celcius. Atau bukan atau ya. Tekanannya pada keadaan 1 atm. Terus yang terakhir ini tekanan dan suhu tertentu. Oke, yang pertama ini langsung ke satuan matematisnya aja. Kalau STP, V sama dengan N kali 22,4. Kalau RTP, N kali 24. Nah, yang terakhir ini sebenarnya dipelajari juga di pelajaran lain. Pelajaran apa? Pelajaran? Oh enggak. Fisika. Dikenal dengan hukum gas ideal. PV sama dengan F. P itu apa? P. P itu ada tekanan. Satuan tekanan apa? P. Satuan volume.
Avogadro, bilangan Avogadro itu ya? Ya. Ini L gitu ya? Tapi kalau kita sudah ngomongin satuan suatu besaran gitu ya, L itu artinya Liter. beda. Sama kayak tadi N kecil ya? Ya. N kalau di MR dia artinya jumlah. Satu. Kalau sudah masuk ke konsep mol, M Mol. ya? Ya. Biar nggak bingung. V sudah N apa tadi? Mol R berapa nilainya? Oke, terima kasih. R adalah 18 dan nilainya 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. T apa? Suhu mutlak satuannya apa? Derajat Celcius. Mutlak. Suhu kan suhu ada apa aja? Celsius, Reaumur, Fahrenheit gitu kan ya? Ada Kelvin kan? Nah, di situ ada tulisan suhu mutlak. Sama suhu mutlak itu apa? Derajat Celcius. Kelvin. Kalau Celsius mau diubah ke Kelvin diapain? Ditambah 273. 270. Iya. Oke, gitu ya. Iya. Dicontoh. Tunggu ini. Tadi ada berapa hubungan mol? Ada 3. Itu bakal dipakai secara bersamaan atau ada ketentuannya? Gimana bedanya? Kita bergantung apa yang diketahui. Perhatikan contoh ini ya. Ya. Kira-kira dari soal ini kita pakainya itu mol massa, mol jumlah partikel atau mol volume? Masa. Mol Massa. Karena ada kata Massa. itu kan ya? Ya. Oke, yang diketahui ada mol H2O ya? Ya. 0,5. Apa lagi? Berapa? Terus lagi HRO-nya 16. Ditanya massa, kira-kira rumusnya AR atau MR? MR. Pakai ya? MR. Kenapa MR? Karena molekul. Namo? Molekul. Molekul. MR-nya ada? Ya kan itu harus dicari. Iya, harus dicari. Harus dicari. Dahulu. Tadi di awal sudah ada gitu kan ya? Berapa MR? 18. 18. Caranya gini ya. Ya. Cara ini berlaku untuk mencari segala jenis MR suatu senyawa. Nyawa. Caranya sama, gitu ya. 18 berarti coba dihitung. Nah, M rumusnya N kali M. N-nya berapa? 5. Kali 18. Ya kan ya? Iya. Berapa? 9. 9. Pakai coret-coret bisa, bukan ya? Ya. Oke. Ini untuk materi hari ini ada yang mau didiskusikan dulu? Nggak ada? Semua bisa ya? Perhitungan, suka ngitung kan? Iya. Suka. Oke, untuk materinya sudah. Jadi sekarang tadi kita hari ini mau pakai metode apa? Belajarnya ke kelompok kan? Iya. Kalian lebih suka sendiri-sendiri apa kelompok? Kenapa? Bisa diskusi. Oke, untuk kelompoknya sudah saya bagi, nanti tinggal langsung ngumpul aja, gitu ya? 1, 2, jadi posisinya gini, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuman ini nggak masuk berapa orang? 4.
Satu derek dua kelompok. Nggak usah, langsung aja pindah. Udah pindah dulu, nanti biar kondisikan lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jatuh. Jadi nanti kalau mau kita pada datang. Kalau nyaman kalau akan sama kakak kalau begitu. Kelompok satu tetap. Kelompok dua kurang satu. Kelompok tiga tetap. Empat lima kurang satu. Enam tetap. Tahu usah. Kurang yang ketiga sama. Oh ini gini aja. Karena kalian kan ini kurang satu. Kelompok dua kurang satu juga ya. Ada lagi yang kurang nggak ada kan? Dua tiga udah segini aja. Nah kalau teman ya. Kenapa? Karena kalau mau saya pindah ini kan satu-satu maunya ini pindah ke sini satu, pindah ke sana satu. Satu. Sini. Oh pindah aja deh nggak apa-apa. Aulia ke ke situ. Aulia ke kelompoknya Bella aja. Kamu ke sini. Coba. Pindah ke Dina. Ke sini. Kan berlima kan? Kursinya digeser. Oke. Nanti sudah. Saya kasih lembar ya. Ini buat isi kolom. Hai. Kalau kamu ketawa. Yang kelompok minimal ada satu. Ada? Yang nggak ada? Ada? Sudah. Minimal satu lah ya. Ini nanti ada lembar kerja. Saya bagikan satu-satu. Ini kan kelompok. Sebenarnya tujuan kelompok buat berdiskusi. Cuman saya pengennya sebelum diskusi kerjakan sendiri-sendiri terlebih dahulu. Kalau yang sudah bisa tidak perlu ngasih tahu temannya, kecuali temannya nanya. Jadi nanya dulu baru nanti dikasih tahu. Kerja jadi nanti ada dua kegiatan ya. Yang pertama individu, yang kedua baru ke kelompok. Saya bagikan untuk pembagiannya ini ntar lagi saya kasihkan. Pembagian topiknya. 5 ya. 5. Empat. Biasa. 4 ya? Oh. Ada sisa. Sudah dapat semua? Ya. Silakan dilihat. Ada berapa halaman? Ada 2. Ada 3. Halaman juga gambar. Oke. Kayak gini. Ini kan sudah ada 6 kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
dan 2 silakan mengerjakan